Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nimadi Sri Ayu Pitaloka dengan NIM 200691010 dari kelas 1A Program Studi D3 Kebidanan. Kali ini saya akan menampilkan dua video. Yang pertama, video anatomi panggul pada wanita, dan yang kedua terkait mekanisme persalinan normal. Video yang pertama yaitu terkait anatomi panggul pada wanita. Panggul terdiri dari dua bagian. Yang pertama panggul besar atau pelvis mayor, dan yang kedua panggul kecil atau pelvis minor. Panggul besar terdiri dari 4 buah tulang. Yang pertama, 2 tulang pangkal paha atau os coxae, kemudian 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os coccygeus. Kemudian yang pertama, tulang os coxae. Os coxae terdiri dari 3 buah tulang. Yang pertama ada yang namanya os ilium atau tulang usus. Tulang usus merupakan bagian terbesar dari tulang panggul, serta membentuk bagian depan dan bagian belakang dari tulang panggul. Di atas tulang usus ada tulang yang menebal yang disebut dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca ada tulang yang menonjol yang disebut dengan spina iliaca anterior superior. Kemudian yang kedua ada yang namanya tulang duduk atau os ischium. Os ischium berada di bawah tulang usus. Di pinggir belakang os ischium ada tulang yang menonjol yang disebut dengan spina ischiadica. Dan di pinggir depan dari tulang duduk ada tulang yang menonjol disebut dengan tuber ischiadicum yang berfungsi untuk menopang tubuh kita saat duduk. Kemudian ada tulang yang berbentuk seperti cekungan yang disebut dengan acetabulum. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan atau os pubis. Os pubis berada di bagian depan dan bagian bawah pada tulang usus. Antara os pubis dengan os ilium itu dibatasi yang namanya ramus superior osis pubis. Kemudian dengan tulang kemaluan dan tulang duduk dibatasi oleh yang namanya ramus inferior osis pubis. Serta dengan tulang duduk itu yang dibatasi juga yang namanya foramen obturatum. Kemudian tulang kelangkang atau os sacrum. Os sacrum berada di antara kedua tulang pangkal paha. Os sacrum berbentuk seperti segitiga yang terbalik, yakni bagian atasnya besar, kemudian semakin ke bawah semakin kecil. Pada ujung atas os sacrum ada tulang yang menonjol yang disebut dengan promontorium. Os sacrum memiliki 5 ruas tulang yang saling berhubungan yang disebut dengan foramina sacralia anterior. Kemudian tulang tungging atau os coccygeus. Os coccygeus ini berbentuk seperti segitiga terbalik sama seperti os sacrum, yakni bagian atasnya besar dan bagian bawahnya kecil. Tulang tungging ini memiliki 3-5 ruas tulang yang saling berhubungan. Nah, pada saat persalinan, tulang tungging ini akan terdorong ke belakang sehingga memperluas jalan lahir. Selanjutnya yaitu panggul kecil atau pelvis minor. Panggul kecil terdiri dari 4 buah bidang. Yang pertama, pintu atas panggul, kemudian pintu tengah panggul. Pintu tengah panggul terdiri dari 2 bidang. Yang pertama, bidang luas panggul, dan yang kedua, bidang sempit panggul. Serta yang terakhir yaitu pintu bawah panggul. Yang pertama, pintu atas panggul. Pintu atas panggul dimulai dari promontorium, lalu menuju ke sayap os sacrum kanan, kemudian melewati linea terminalis kanan, kemudian melewati pinggir atas ramus superior os pubis kanan, lalu melewati pinggir atas simfisis, kemudian menuju ke ramus superior os pubis kiri,
lalu melewati linea terminalis kiri, kemudian menuju ke sayap ostakrum kiri, dan kembali ke promontorium. Selanjutnya yaitu pintu tengah panggul. Yang pertama, bidang luas panggul. Karena kita membentuk bidang, jadi kita memakai bagian yang dalam, yaitu dimulai dari pertengahan simfisis, kemudian menuju ke acetabulum bagian dalam, lalu menuju pertengahan antara 2 dan 3 dari ruas osakrum, kemudian melewati acetabulum bagian dalam kiri, kemudian kembali lagi ke pertengahan simfisis. Selanjutnya, bidang sempit panggul. Dimulai dari pinggir bawah simfisis, lalu melewati spina ischiadica kanan, lalu memotong 1-2 cm ujung bawah os sacrum, lalu menuju ke spina ischiadica kiri, kemudian kembali ke simfisis. Selanjutnya, pintu bawah panggul atau PBP. Pintu bawah panggul tidaklah terdiri dari bidang, tetapi terdiri dari segitiga dengan dasar yang sama. Yang pertama yaitu segitiga depan. Dasarnya adalah tuber ischiadicum, kemudian dibatasi oleh yang namanya arcus pubis. Dan segitiga bagian dalam itu dasarnya sama, yaitu tuber ischiadicum, kemudian berbatasan dengan ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Jadi itulah terkait anatomi panggul pada wanita. Selanjutnya yang kedua yaitu terkait mekanisme persalinan normal. Mekanisme persalinan normal merupakan rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah atau kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Nah, dalam video ini saya akan memakai punggung janin berada di sebelah kanan saya. Pada mekanisme persalinan normal, ada 7 gerakan bagian terbawah janin. Yang pertama adalah engagement. Yaitu kepala janin memasuki panggul. Pada engagement, ada 3 posisi kepala janin. Yang pertama yaitu synclitismus, yakni sutura sagittalis, sejajar dengan sumbu jalan lahir. Kemudian, apabila bagian terendah janin atau kepala janin mendekat ke promontorium sehingga tulang parietal lebih rendah, disebut dengan asynclitismus anterior. Sedangkan apabila kepala janin mendekat ke simfisis dan tertahan di simfisis pubis, disebut dengan asynclitismus posterior. Kemudian, kepala janin akan semakin turun ke dalam panggul yang disebut dengan descent. Kemudian, kepala janin akan mengalami gerakan yang ketiga yaitu fleksi. Fleksi artinya dagu janin mendekat ke arah dada. Selanjutnya, gerakan janin yang keempat yaitu putaran paksi dalam. Nah, putaran paksi dalam apabila kepala janin setinggi spina ischiadica atau sudah berada di pintu tengah panggul yang sempit. Kemudian menuju ke lengkungan simfisis. Selanjutnya yaitu janin akan mengalami gerakan yang kelima, yakni ekstensi atau defleksi, yang artinya dagu janin menjauhi dada. Kemudian
janin akan mengalami gerakan putaran paksi luar. Nah, pada saat gerakan putaran paksi luar, sebenarnya selain kepala yang mengalami putaran, seluruh tubuh janin, yakni bahu dan juga seluruh tubuhnya juga mengalami putaran meskipun dari luar tidak terlihat. Kemudian, posisi janin kembali ke semula seperti engagement. Kemudian, setelah itu barulah janin mengalami gerakan yang ketujuh, yaitu ekspulsi. Ekspulsi artinya keluarnya seluruh tubuh janin, dimulai dari bahu hingga seluruh tubuh janin. Jadi itulah 7 gerakan pasif janin pada saat persalinan rumah. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam harmoni. Audio Jungle.